Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jiwaku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam
haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita bersorak-sorai atas kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan datang di tempat ini Tuhan, dan kami percaya puji-pujian Tuhan Kau datang di dalam puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, kita akan mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Karena kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah terus ada buat hidup kita sampai kita pulang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bukan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bukan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bukan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari kita terus semangat untuk memuji nama Tuhan, karena Tuhan berdiri atas puji-pujian kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Karena Tuhan baik pada kita, Tuhan selama-lamanya baik buat kehidupan kita, dan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Betapa
baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Silahkan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membaca hati kita sehingga hati kita menjadi tanah yang subur dan kita diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Amin, haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin, haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Waktu selanjutnya lepas serahkan pada hambanya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus Tuhan. Bagi bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. amin. Bagi Haleluya Tuhan. Kami percaya ada yang Allah yang sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. mujizatnya Segala pekerjaan dahsyat dan ajaib bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan penuh iman katakan, mujizat pasti terjadi bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Mujizat masih ada. Selama Tuhan Yesus ada, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tiada yang mustahil, semuanya mungkin. Tiada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Dan dipulihkannya. ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu atas kami. Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja. Sukacita sorgawi terus mengalir atas setiap kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini semua menikmati lawatan yang daripada Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua menikmati hadirat Tuhan. Semua dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami tinggal dalam hadirat Tuhan, kami beroleh ketenangan, kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh sukacita yang daripada Roh Kudus mengalir atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan saat ini kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menaburkan sabda kebenaran firman-Mu. Jadikan hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh mengerti dan melakukan setiap kebenaran-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Semuanya sehat? Semuanya penuh sukacita? Semuanya penuh berkat Tuhan? Amin. Semuanya penuh masalah? Amin. Masalah ada tetap. Tetapi kekuatan yang sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan kita, perlindungan kita. Amin. Sesuai tema di bulan November. Amin. Yuk beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Karena kalau sukacita, orang bersukacita itu kelihatan loh Bapak Ibu. Bener enggak? Smile, kelihatan senyumnya. Memuji Tuhan juga penuh ekspresi. Betul? Betul? Enggak kayak patung. Ketika mendengarkan firman Tuhan, yes, amin, haleluya. Begitu ya, itu orang penuh sukacita. Terlihat. Enggak pas pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada. Enggak ada di sini, di planet Pluto sana. Tapi planet Pluto katanya hilang nih, berarti balik lagi ke sini. Enggak ada, semuanya penuh sukacita. Ketika mendengarkan firman Tuhan juga enggak gini. Bukan puas dalam hadirat Tuhan ini, tapi pulas dalam hadirat Tuhan. Mumpung neng omah ra iso bobok neng gereja semilir suarane Mbak Anggra kuwi merdu-merdu serak-serak kebroh itu marake pulas dalam hadirat Tuhan. Ayo, bukan saya loh gitu. Coba tepuk dadanya, bukan aku loh gitu. Karena anak-anak Tuhan di sini, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang dipenuhi sukacita. Amin. Amin. Wes, sudah Om, firman Tuhannya sudah penuh sukacita semua. Kan itu sudah selesai. Sudah selesai firman Tuhannya, langsung aplikasi yuk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tema pada bulan ini adalah tentang sukacita yang daripada Tuhan, adalah perlindungan, kekuatan kalau King James katakan. Sekarang saya mau tanya, pentingnya sukacita. Tadi saya sempat ngobrol sama Bu Marni. Bu, pentingnya sukacita itu apa toh Bu? Kenapa sukacita itu penting? Kenapa sukacita itu penting? Dalam Nehemia
8 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sukacita Tuhan itu kekuatan. Orang yang bersukacita itu memiliki kekuatan yang penuh. Amin. Apalagi sukacitanya berasal dari Tuhan. Sukacita yang ada di dalam Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sumbernya dari Tuhan. Kalau sumbernya dari dunia namanya kesenangan. Kalau dari Tuhan itu sukacita. For the joy from God, itulah perlindunganku. Apa Bu? Itulah kekuatanku. Coba saya baca. Oh ya, strength-nya saya tahu apa. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, for the joy of the Lord is your strength. Kekuatan yang sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Kekuatan kita, dan itu terbukti Bapak Ibu, orang yang memiliki sukacita di dalam dirinya itu kekuatannya 200%. Amin. Kalau ada sukacita di dalam diri kita, dia memiliki kekuatan untuk menggapai apapun, kekuatannya 200%. Sedangkan orang yang kebalikan dari sukacita itu putus asa, berduka cita, depresi, kekuatannya minus 200%, alias ngelokro, tidak berdaya. Ini menurut penelitian. Tidak usah dibuktikan, dibuktikannya yang bagian sukacita aja, yang depresi, putus asa, tidak usah. Yang kedua, kenapa sukacita itu penting? Karena ini bagian dalam diri orang percaya, yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menghasilkan buah roh. Amin. Dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh kasih, sukacita, damai, sejahtera, 3 aja itu, ada 9. Sukacita menjadi, kenapa begitu penting? Karena itu bagian dari dalam diri setiap orang-orang percaya. Ketika sukacita itu ada, kita tahu Roh Kudus bekerja di dalam orang itu. Amin. Itu adalah identitas bagi orang percaya. Adanya sukacita. Orang yang memiliki sukacita ketika melihat sebuah permasalahan, ketika menghadapi permasalahan, ujian, itu beda loh Bu, pola pikirnya. Beda loh Pak. Memandangnya itu kalau zaman sekarang itu positive vibes. Selalu positif. Tapi orang yang kebalikan, yang tidak memiliki sukacita, pikirannya itu buruk terus. Pikirannya negatif terus. Kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama. Oleh sebab itu ketika kita cek diri kita, kok selama ini sukacitaku hilang ya? Kita tahu kepada siapa kita meminta sukacita itu. Sumbernya siapa kita tahu. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang memberikan sukacita kepada kita. Aku dulu orangnya ceria loh Mbak Anggra, penuh sukacita, penuh tawa. Tetapi setelah negara api menyerang, masalah gitu loh Pak, kesibukan. Aku jadi mukaku kayak kuda panjang. Mukanya kayak kates, jabrut, belaketut. Dan yang ketiga,
Pentingnya sukacita menguatkan hubungan dan kesehatan. Hati yang nyanyi bersama-sama 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Menguatkan hubungan karena Bapak Ibu jadi among tamu. Shalom. Sama shalom Mas Bibin. Shalom Mas Paul. Sama shalom Jaim. Menguatkan hubungan. Benar enggak? Apa kabar Bu Marni? Apa kabar Pak Samuel? Sambil Bapak Ibu tak kasih tahu. Apa ini latihan senyum itu bayarannya mahal loh Bapak Ibu, bayarnya mahal. Di Jepang itu ada pelatihan buat senyum aja. Orang Jepang itu kan belaketut. Maaf ya, saya agak rasis, tapi ya enggak apa-apa, enggak ada yang tahu bahasa orang Jepang. Mereka latihan buat senyum itu mahal bayarnya, untuk senyum aja. Dan kita ini turah-turah senyumnya. Lah wong akeh masalah ya tetep ngekek-ngekek kok. Luar biasa nih jemaat di tempat ini. Masalahnya oke, sing penting senyum ya ta. Nyeritake buar dek wingi buanku bocor nganti ping 2. Aku memuji Tuhan tetap sukacita. Cerita aku karo ngekek-ngekek padahal sini kotos-kotos. Mudeng enggak ya Pak Beni ya? Saya ngomong mudeng enggak ya? Sukacita menguatkan hubungan, ketemu teman, senyum. Sesama keluarga, senyum, menguatkan hubungan dan juga kesehatan kita, kesehatan jiwa, raganya juga sehat. Amin. Bukan saya yang ngomong, Amsal 17 ayat 22 sama Amsal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang ngomong. Amin. Nah, kita belajar bersama-sama pagi hari ini di dalam Mazmur 16. Saya suka sekali ayat ini. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Belum dulu nih Dek. Belum dulu. Mazmur 16 ayat yang ke-11, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku, engkau Tuhan di sini, jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Loh, berlimpah-limpah Bu. Kalau air itu kimplah-kimplah, meluap, meluber. Di tangan kananmu, tangan kanan Allah di sini ada nikmat senantiasa. Puji nama Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di sini kata memberitahukan itu dalam bahasa aslinya yada. Yada. Bukan sekedar memberi informasi, biasanya kan oh di sana Pak tempatnya gitu. Tetapi memperkenalkan secara pribadi. Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Bukan sekedar informasi. Mohon perhatian kepada penumpang kereta api
Indonesia ketika meninggalkan tempat, jangan lupa barang-barangnya untuk tumbler. Lagi viral ya Bu ini ya. Tas-tas barang bawaan Anda jangan terlupakan. Bukan hanya sekedar memberikan informasi, namun juga memperkenalkan secara pribadi. Daud berkata bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan jalan itu, bukan dibuat oleh manusia, Bapak Ibu. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan hidup manusia ini bukan berbicara tentang jarene, katane, katanya. Katanya Tuhan Yesus itu baik loh. Aku yuk krungu-krungu, aku dengar-dengar Tuhan itu luar biasa loh. Kesaksiannya Ibu Elsie itu luar biasa loh. Kesaksiannya Ibu Yati itu luar biasa loh. Bukan katanya, tetapi bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Ketika jemaat Tuhan menyaksikan kebaikan Tuhan, langsung, iya, amin, aku percaya, aku juga mengalaminya. Amin. Aku juga mengalami pengalaman pribadi itu dengan Tuhan. Ini artinya bahwa Allah memperkenalkan dirinya sendiri kepada kita. Kita ngalami sendiri apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sembuhkan aku, amin. Aku juga pasti Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus melepaskan aku dari hutang piutang, amin. Tuhan pasti juga bekerja mengatasi masalah ekonomiku. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Banyak orang mencari jalan bahagia di luar Tuhan. Tetapi dalam Mazmur 16 ini Daud mengakui bahwa Tuhan yang menuntun kita, menuntun kepada kehidupan yang sejati. Yang kedua kita belajar, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu, ini arti bahasa aslinya itu wajahmu, wajah Tuhan. Artinya di sini sukacita bukan berasal atau dilihat dari keadaan. Apa yang kita punya, siapa yang bisa kita andalkan, itu yang biasanya jadi kekuatan manusia toh. Apa yang kita punya, siapa yang bisa kita andalkan, backingan kita siapa yang kita andalkan, gitu maksudnya. Siapa di balik kita, apa yang kita miliki, kepandaian, kekayaan, harta benda kita, atau orang-orang yang bisa kita andalkan. Akan tetapi sukacita di sini adalah karena kedekatan dengan pribadi Tuhan di hadapanmu. Melihat muka dengan Tuhan. Kalau melihat muka dengan muka itu pasti kan berhadapan ya Bapak Ibu. Melihat muka dengan muka, enggak Yesus Tuhan ada di sana, kita di seberang, di balik menyeberang, enggak mungkin. Oleh sebab itu orang yang memiliki sukacita berlimpah-limpah adalah orang yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Lah terus apa bisa toh Mbak Anggra kalau
kita terus duduk diam di bawah kaki Tuhan, terus-terusan ora kerja, enggak ngapa-ngapain, enggak juga seperti itu. Kita tahu jawabannya ya. Memasak pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan, amin. Mencuci pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan, amin. Naik motor pun kita bisa memuji Tuhan, merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita bisa kok menikmati hadirat Tuhan, asalkan kita mendatangkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kalau lagi ngajar, waktunya anak-anak break, istirahat gitu, apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa baca firman Tuhan, saya bisa merenungkan firman Tuhan, saya bisa mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube. Kalau berdoa, saya kalau sebentar kurang puas. Kalau di sekolah kalau di sekolah. Karena istirahatnya cuma sebentar. Bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Amin. Sambil nyuci baju, memandang muka dengan muka. Masa Yesus kekasih wis dijamin masakanmu enak loh Bapak Ibu. Masakan kita dijamin enak loh. Ya toh? Bukan karena bumbunya bertambah ya, karena kita memuji Tuhan sambil masak-masak, tapi karena hadirat Tuhan masuk lewat masakan. Pengajaran sekolah Tante Anggra. Lah hatinya penuh sukacita kan mau bermanifestasi, masakannya jadi enak ya ta. Puji Tuhan. Menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun kapanpun kita bisa. Dunia memang menawarkan hiburan, tetapi Tuhan menawarkan sukacita. Hiburan hanya sementara, tetapi sukacita yang daripada Tuhan selalu untuk selamanya. Amin. Hiburan begitu terhibur, seneng atine, orang-orang dunia enggak ada di sini. Ajep-ajep keluar yo, padha wae. Hidupnya biasa aja. Masalah lagi, masih ada masalahnya. Tetapi ketika orang yang sukacitanya ada di dalam Tuhan, yang selalu untuk selamanya, sekalipun ada masalah, dia akan tetap bersukacita. Karena dia tahu Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan pertolongannya. Masalah masih ada, tetapi orang itu berbeda cara menyikapi masalah. Itu kekuatan daripada sukacita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga kita belajar tambah nih. Sukacita ilahi datang dari relasi, bukan dari hasil atau keadaan hidup. Amin. Jadi relasi kita dengan Tuhan, sukacita itu datang. Enggak bim salah bim, langsung sukacita. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Terus menerus. Ini enggak instan Bapak Ibu. Enggak instan, enggak bim salah bim penuh sukacita, prok, enggak. Tetapi hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Yang ketiga, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tangan kanan adalah simbol kuasa, perlindungan, kehormatan, kepercayaan. Di tangan kananmu, tangan kanan Tuhan, ada nikmat senantiasa. Ketika kita ada selalu dalam hadirat Tuhan, ketika kita selalu mencari wajah Tuhan, ketika kita selalu mendekat kepada Tuhan, sukacita kita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Dikatakan di sini nikmat, naim berarti kesenangan, keindahan, dan kepuasan batin.
kanan itu juga berbicara tentang penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi Tuhan bukan hanya memberitahukan jalan, mengenakan pribadinya, namun juga menyertai kehidupan kita. Otomatis sukacita yang daripada Tuhan adalah sukacita yang tidak bisa dicuri. Apa sukacita bisa dicuri? Bisa. Namanya tadi kesenangan. Sukacita bisa dicuri? Bisa. Wong pekerjaannya setan mencuri, membunuh, membinasakan kok. Betul enggak? Otomatis sukacita kita bisa dicuri. Wong lagi pelayanan padu sama suami. Tengkar mau pelayanan nih, saya tengkar sama suami, sukacita saya langsung tiung. Tetapi bagaimana mengembalikan, dalam nama Tuhan Yesus itu tidak akan mengganggu sukacita saya mau memandang muka Tuhan saja. Sudah, enggak apa-apa, hati saya baik-baik saja, dalam nama Tuhan Yesus, hati saya baik-baik saja. Pengalaman pribadi tuh Tante, coba ditanyakan kepada para pelayan-pelayan Tuhan itu. Kalau mau maju bagaimana gitu, bagaimana, kadang kayak aku mau mundur aja, masalahku terlalu banyak. Boleh enggak saya minta off? Tanya Om Musi, berapa kali saya minta, bulan ini aku stop dulu ya gitu. Bukan karena tengkar, bukan, biasanya karena capek lelah. Bisa enggak aku di offin? Tapi ternyata belum, belum pernah terjadi. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Allah bukan hanya memberi jalan tetapi juga menyertai, dan berkat Tuhan tidak sementara. Amin. Nikmat Tuhan tidak sementara. Kesenangan, keindahan, kepuasan batin ini tidak sementara. Ada di dalam diri kita, tidak pernah habis, namun senantiasa ada. Amin. Ini janji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-28 sama Bapak Ibu. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hati. Cek. Nah, Bapak Ibu, coba lihat dari Mazmur, penulisan kitab Mazmur Raja Daud sampai di dalam Perjanjian Baru berapa tahun Bapak Ibu? Jaraknya. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab ini antara Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama itu ada satu lembar kertas putih kosong. Itu adalah zaman di mana Tuhan tidak bersabda. Ada 400 tahun zaman itu. Cuman sak lembar kertas tipis itu jaraknya 400 tahun. Nah, dari Mazmur sampai Kisah Para Rasul, zaman Yesus belum dilahirkan, sampai dengan Kisah Para Rasul berapa tahun, berapa ratus tahun. Tetapi ada kesinambungan. Si Petrus mengutip perkataan dari Raja Daud. Kalau buka kitab ini
ditulis oleh banyak penulis kitab Bapak Ibu. Tetapi kalau bukan Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap hati para penulisnya, tidak akan mungkin saling terhubung Bapak Ibu. Nah ini luar biasanya firman Tuhan itu. Kalau kemarin hari Kamis Opa membawakan renungan luar biasa bagaimana firman Tuhan menjadi sukacita bagi orang percaya. Luar biasa. Nah, di sini juga Petrus menyampaikan bagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 ditarik di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Bagaimana berita tentang sukacita itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Pribadi di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah jalan kehidupan. Amin. Tuhanlah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Petrus ingin menunjukkan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 itu pribadi yang membawa kita kepada, yang memberitahukan kita kepada jalan kehidupan adalah pribadi Tuhan Yesus. Dan sukacita yang berlimpah adalah hasil kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus atas maut. Bukankah saat ini kita menikmati sukacita besar itu? Berita tentang Yesus adalah berita sukacita. Dari berita kelahirannya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Aku akan memberikan kesukaan besar bagi dunia ini. Juru selamat manusia, kesukaan, sukacita. Berita tentang Yesus adalah berita tentang sukacita. Kalau kemarin Oma Christine juga menyampaikan, sempat memberitahukan. Bahkan sampai dengan kematiannya, membawa sukacita bagi kita. Walaupun dunia memandang kematian Yesus sebagai kekalahan, kok Gusti kok mati? Tuhan kok mati? Tetapi apa yang dipandang rendah oleh manusia, Tuhan membuktikan dengan kemenangan atas dosa-dosa, atas maut. Kita yang dulunya berdosa, Tuhan menjadikan kita berharga. Yang harusnya kita masuk ke dalam kerajaan maut, tapi Tuhan membawa kita kepada kerajaan kekal. Yang dulunya kita terpisah dengan Bapa, jalan salib. Karya keselamatan Yesus membawa kita terhubung kembali dengan Bapa di surga. Bukankah itu sukacita? Sukacita yang melebihi apapun. Bahkan Paulus mengatakan, aku meninggalkan semuanya itu, karena aku sudah mendapat yang lebih berharga dari apapun, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Bukankah itu sukacita yang besar, melebihi apapun? Keselamatan hidup kita, akhir hidup kita ini kita tahu, kita bersama Bapa di sorga. Dan yang ketiga, nikmat senantiasa mengalir melalui karya keselamatan, melalui karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar berkat-berkat Tuhan sampai dengan saat ini boleh kita nikmati. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah daripada Tuhan. Semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita boleh diberi kehormatan untuk melayani Tuhan. Kita boleh datang kepada Bapa, bertemu muka dengan muka. Kalau zaman dulu dalam ibadah orang-orang Israel, Bapak Ibu, zaman dulu Bapak Ibu kita itu ada di luar sana, ibadahnya di halaman.
di pelataran, tidak boleh masuk. Memuji Tuhannya ya di halaman sana. Yang masuk di sini cuman para kudus, para imam yang boleh masuk. Itu pun didapati yang tidak melakukan dosa, tidak didapati ada dosa dalam dirinya. Karena begitu masuk ruang Maha Kudus dan didapati ada dosa, langsung mati Bapak Ibu. Seketika itu juga mati. Ini Bapak Ibu, sukacita kita ini. Kita bisa beribadah dengan penuh sukacita, bebas, kita memuji Tuhan, penuh ekspresi. Oleh sebab itu jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Dikatakan tadi berlimpah-limpah, sukacitanya berlimpah-limpah. Tinggal bagaimana kita meresponi sukacita yang daripada Tuhan, yang sudah disediakan buat kita ini. Bagaimana cara kita meresponinya? Oleh sebab itu mari kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, bukan karena kita datang karena kita butuh Tuhan. Kalau butuh, datang pada Tuhan. Haleluyanya merdu sekali, sambil menangis haleluya, haleluya. Tapi begitu kita sudah tidak ada masalah, halelupa, halelupanya juga enggak kalah keras. Tapi ada juga kok yang senang datang sama Tuhan, tapi begitu masalah enggak, ratuhan-tuhanan juga ada. Tapi kembali lagi tidak ada di sini. Percaya pada penyertaan Tuhan, sebab kita percaya tangan Tuhan menjamin hidup kita. Tangan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Terus membangun relasi, bukan sekedar ritual, bukan karena hari Minggu aku biasanya ibadah, bukan. Tetapi membangun relasi itu ada kerinduan di dalam hati kita. Aku rindu untuk datang kepada Tuhan, aku rindu menyembah Tuhan. Aku rindu menikmati hadirat Tuhan. Itu dari dalam hati Bapak Ibu. Karena kalau tidak keluar dari dalam hati, cuman omong kosong, maaf kata. Bangsaku memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Umatku, kita bisa nyanyi-nyanyi tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, tapi apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Sama juga bohong. Jadi ibadah bukan hanya ritual, bukan hanya rutinitas. Kalau ritual kita datang, setor muka, kita nyanyi, kita dengerin, pulang, sudah selesai. Itu ritual. Tetapi kalau muncul dalam diri kita rindu kepada Tuhan, aku butuh Tuhan. Kita datang beribadah itu bukan Tuhan butuh kita Bapak Ibu, kita yang butuh Tuhan, kita yang perlu Tuhan. Tepuk pundak kiri kananmu, rajin ibadah yuk. Nih benar-benar terakhir, menjadi refleksi buat kita. Apakah kita berjalan di jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan? Atau jalan yang kita buat sendiri? Dan doa kita semuanya, kiranya kita memilih jalan Tuhan dan menemukan sukacita dalam hadiratnya dan menikmati berkat-Nya yang kekal. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita responi kebenaran firman Tuhan. Pemain musik sama pemuji, saya undang untuk maju ke depan. Bawa daku. Kita tundukkan kepala.
Kami perlu Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk berjalan terus bersama-Mu, mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu, berjumpa Engkau secara pribadi, menikmati hadirat-Mu, dan kami menikmati sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya Yesus Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam rencana, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, diam di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Amin. Biar ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Kami tidak ingin jauh daripada-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi ya Yesus. Di bait suci
memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu, ya dan amin, pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Yesus ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam Yesus ada nikmat senantiasa. Terima kasih, kami bersyukur untuk berita kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi rema, menjadi suara Allah dalam kehidupan kami, menguatkan langkah kaki kami, menguatkan roh kami, semakin kuat, semakin perkasa untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan zaman ini. Di minggu terakhir ini Tuhan, kami percaya kami menerima sukacita yang full daripada Tuhan, sukacita yang penuh daripada Tuhan, sebab Allah Roh Kudus bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang berwajib. Terima kasih buat Tante Anggra yang sudah menaburkan firman. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam hidup kita. Mari saudara, kita sudah memuji dan menerangkan firman, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari saya persilahkan yang tugas persembahan. Haleluya. Kita menabur yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Arahkan tangan untuk persembahan, biarlah Tuhan yang akan terus mengatur keuangan gereja. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kami Tuhan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan tidak akan memberkati tangan-tangan yang memberikan, Kau kembalikan lipat kali ganda. Oh Tuhan, berikan hikmat dan marifat pemegang keuangan. Biarlah Engkau sendiri akan berkati, memimpin, akan takut akan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, kami terima Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan terus memberkati keuangan gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat semua? Amin. Berikan senyum yang paling baik ke kanan kiri saudara. Haleluya, haleluya. Katakan bersama saya, aku orang yang disayang oleh Tuhan. Katakan kanan kirimu, kamu orang yang disayang oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini luar biasa, ada yang hadir
calon lagi, pengantin baru Bapak Ibu. Haleluya. Welcome home Mas Mei dan Mbak Rina. Haleluya. Semoga kembali ke rumah, kembali ke kandangnya, tidak hanya sekali saja. Ya puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini sahabat lama sekali, dia melalang buana, tetapi puji nama Tuhan kembali kepada bapaknya. Semoga didoakan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu saya agak berat karena Mama Dina akan pulang ke Papua Jayapura besok tanggal 2. Sedih rasanya saudara, karena Mama Dina akan kembali ke Jayapura, ada tugas yang dilaksanakan. Kita nanti doakan Mama Dina kiranya dalam perjalanan dari Surabaya ya. Hari Selasa Mama, jadi enggak? Oh saya pikir enggak jadi. Haleluya, nanti perjalanan dari Surabaya sampai dengan Jayapura, selamat sampai dengan tujuan, menjadi berkat di Jayapura. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk Mbak Putri Lorencia yang telinganya sakit. Kemarin ke dokter ya, dokter ada infeksi. Kita percaya bersama, kita akan doakan. Banyak yang sakit Bapak Ibu hari ini. Pak Yadi juga kemarin sempat masuk ke Hermina, hari ini ada di rumah tapi belum bisa bangun. Kita doakan supaya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tadi pagi Kenny mimisan, keluar darahnya, tapi puji Tuhan ada tetap datang untuk melayani Tuhan. Mamahnya melayani Tuhan dan Kenny ada di bawah sekolah minggu. Hari ini juga kita akan berdoa untuk Ibu Vicky, kiranya Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Selanjutnya Bapak Ibu banyak ya yang perlu didoakan ya, banyak saudara yang sakit. Saya doa hari Minggu besok perjamuan kudus, sama-sama hadir, sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui tubuh dan darahnya, percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan nyata dalam perjamuan kudus. Untuk ini saya yang melayani, jadi perjamuan kudus saya akan melayani. Jadi persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Selanjutnya Bapak Ibu, masih ada pengumuman lagi. Selanjutnya untuk ibu-ibu dimohon dengan kasih Tuhan besok hadir dalam ibadah Natal di GBIS Samaan tanggal 2 Desember. Kumpul di gereja jam 5. Natal WBIS 2 Desember di GBIS Samaan, kumpul di gereja jam 5. Bagi ibu-ibu mohon bisa hadir. Ini juga menjadikan kita bahwa kita berpartisipasi dalam organisasi gereja. Selanjutnya untuk pemuda juga akan ada Natal PUK yang akan dilaksanakan di Taman Cerdas hari Sabtu jam 3 sore. Itu Mbak Feby mana? Mbak Feby ya, nanti tolong dikoordinasi. Jadi kita jadi berkat di organisasi, kita jadi berkat di persekutuan umat Kristen. Betul tanggal 6 kan? Persekutuan umat Kristen di Jebres. Anak muda yang akan mewakili. Kalau besok Selasa ibu-ibu yang mewakili gereja kita, ya. Jadi mohon dengan kasih Tuhan besok Selasa dan hari Sabtu untuk bisa hadir dalam ibadah Natal dengan gereja lain. Selanjutnya saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia yang akan sudah disiapkan di belakang. Itu saja. Itu saja. Saya undang Mama Dina maju ke depan. Kita akan berdoa untuk Mama Dina yang akan pulang. Rasa hati saya sedih sekali. Selama hampir 6 bulan ada di sini. 6 bulan lebih ya? Ada ya, sekitar 6 bulanan ya. Ada Pak Beni? Sekitar 6 bulan ada di sini, harus pulang ke Papua. Mama Dina maju ke depan, kita akan bersama-sama berdoa.
tidak lupa berdoa juga untuk yang sakit. Opa Ishak akan berdoa untuk saudara kita. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita mengarahkan tangan kita untuk Mama Dina. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan. Haleluya. Bapak, kami berdoa khusus untuk Mama Dina. Ya, ada pertemuan, ada perpisahan. Tetapi kami tahu kami berpisah untuk menunaikan kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih untuk selama ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehadirannya, jadi berkat bagi kami juga jemaat Tuhan. Selama ada di sini juga, apa yang beliau kerjakan, doa-doa untuk kami semua, juga membangun iman kami. Kami mempunyai seorang orang tua yang hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih dan waktunya untuk pulang ke Papua. Bapa di surga, kami berdoa, sertai perjalanannya, lindungi, jagai, berikan kesehatan dan kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit. Selama di perjalanan menikmati anugerah-Mu, damai, sejahtera dan sukacita-Mu menjadi penghiburan di dalam perjalanan sampai di Papua. Kami yakin dan percaya Emmanuel, Tuhan menyertainya, aman di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Bertemu dengan keluarga yang ada di Papua dan kiranya Mama Dina di Papua boleh menjadi berkat. Haleluya. Hidupnya boleh memberikan manfaat untuk sesama sehingga nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu menyertai di sepanjang perjalanan, memberikan kekuatan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik, haleluya, Pak Yadi, demikian juga Putri Lorenza, juga Mbak Vicky, juga Kenny, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami boleh memakai semua yang ada peralatan medis, tetapi hati kami, iman kami tetap percaya mujizat-Mu masih ada. Engkau adalah pembuat mujizat, Engkau pembuat keajaiban, sehingga dalam nama Tuhan Yesus, Bapa jamah semua saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sakit, di dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan mereka, bilur-Mu memulihkan mereka, sehingga menjadi sehat walafiat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Untuk semua saudara-saudara kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya Mama, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, saya ketika tadi Ibu Anggra berkhotbah, ada satu ayat yang hadir menjadi rema pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan Mbak Febi? Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Saya minta waktu sebentar supaya apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara juga dapatkan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, atasnya. Mazmur 46 ayat yang ke-42. Sebentar. Sudah itu harus pakai kacamata Bapak Ibu.
Ayat yang kedua. Itu yang ketiga, yang atasnya, ayat yang kedua. Ya, yang 42. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayo kita baca bersama, 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Amin. Haleluya. sebagai tempat perlindungan. Saudara ketika masuk di dalam rumah saudara, saudara dapatkan rasa ketenangan, ada kenyamanan, ada keamanan. Demikian juga ketika kita ada di dalam Tuhan, Allah itu berjanji, yaitu Dia memberikan perlindungan, Dia memberikan kekuatan, dan Dia mau menolong kita dalam kesesakan. Dan itu sudah terbukti. Buktinya kalau saudara ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara bisa masuk gereja, saudara dapat berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara seiman, menikmati hadirat Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Meskipun di dalam persoalan yang berat, di rumah nggak ada beras, di rumah ada pergumulan, tetapi hari ini saya ingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pertolongannya sudah terbukti. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selamanya. Ku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak. Haleluya. Berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin, 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 amin. Dalam lembah kelam, tak mengapa, asal kau di sampingku. Masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Pujian ini mengajarkan kita, meskipun ada tantangan pergumulan, kita harus memiliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa nyatakan bahwa meskipun Tuhan tidak tolong aku tetap percaya kepada Tuhan.
Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kata, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang, Dia selalu bekerja, meski ku tak melihat, walaupun gunung tinggi tak berpindah, tetap sekalipun lembah kelam, asal Kau di sampingku, meski salahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan berubah, iman yang aku pegang padamu. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari pujikan pujian ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Tetap percaya, syukur dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun gunung tak berpindah, haleluya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. amin, haleluya, syukur. Sekalipun ku dalam lembah kelam, Tak mengapa asal Kau di sampingku. ini iman kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, Tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Dalam keadaan apapun Engkau sangat baik bagi kami. Saat kami melewati lembah kelam, saat kami melewati badai bergumulan, yang kami tahu bahwa tangan-Mu ada bersama kami. Tangan yang kuat itu menopang kami, menolong kami, menyertai kami. Sehingga ketika kami ada sampai hari ini,
Semua karena anugerah Tuhan. Saya ajak saudara angkat tanganmu dan nyatakan bersama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sayang bagi kami, Engkau sangat sayang bagi kami. Meskipun kami dalam lembah kekelaman, meskipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut. Kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Meskipun aku dalam lembah kekelaman, meskipun aku dalam lembah kekelaman, meskipun aku gak punya kekuatan, tetapi tangan-Mu yang menopangku, menolongku, memeliharaku, memberkatiku. Dan hari ini kami terima kasih dan karunia Tuhan. Percaya pulang dari tempat ini kami mendapatkan damai sejahtera, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapakku, terima kasih, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang besok hari Senin akan ujian. Tuhan memberikan hikmat daripada Tuhan, berikan mereka hikmat seperti Daniel yang dia kepandaiannya lebih daripada yang lain, sehingga dapat mengerjakan ujiannya dengan hasil yang terbaik. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini, dan kami percaya kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saudara, saya undang saudara angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati langkah kakimu, tangan yang kerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.
Ku